Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Arzukna Al-Fadlillah. Saya mahasiswa di IAIN Kediri, Prodi Studi Agama Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Saya di sini mau mengerjakan tugas ilmu politik, yaitu tentang hubungan agama dan negara dalam pemikiran politik Islam di Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang pengertian politik. Politik dalam bahasa Latin adalah politicus. Dalam bahasa Yunani, politikos yang berasal dari kata polis yang bermakna kota. Politik adalah seni mengatur dan mengurus negara dan ilmu negara yang mencakup beraneka ragam kegiatan dalam suatu sistem masyarakat yang terorganisir serta cara bertindak untuk mencapai tujuan tertentu. Konsep sistem politik merupakan suatu istilah yang mengacu kepada semua proses dan institusi yang mengakibatkan pembuatan kebijakan publik. Perjuangan persaingan kelompok untuk menguasai secara politik adalah aspek suatu sistem politik. Komponen-komponen berikut ini adalah bagian penting dalam suatu sistem politik, menyangkut orang-orang yang diatur, pejabat yang mewakili wewenang kekuasaan, suatu proses politis atau pemilihan, suatu struktur pemerintahan, dan suatu proses pembuatan kebijakan. Secara sederhana, dalam kegiatan sistem politik akan mencakup 1. Fungsi integrasi dan adaptasi terhadap masyarakat baik keluar ataupun ke dalam. Penempatan nilai-nilai dalam masyarakat berdasarkan kewenangan, penggunaan kewenangan atau kekuasaan baik secara sah ataupun tidak. Oleh karena itu, berbicara tentang sistem politik pada hakikatnya sama halnya dengan berbicara tentang kehidupan politik masyarakat yang bersifat infrastruktur dan kehidupan politik pemerintah yang bersifat supranatural. Berikutnya, selesaikan tentang agama. Di sini definisi agama secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua struktur kata, yaitu a berarti tidak ada, jadi agama mengandung arti tidak kacau. Dalam terminologi Arab, agama biasa disebut dengan kata al-din atau al-milah yang berarti mengikat, maksudnya adalah mempersatukan segala pemeluknya dan mengikat dalam suatu ikatan yang erat. Al-din juga berarti mengundang-undang yang harus dipatuhi. Ad-din yang bisa diterjemahkan dengan agama, menurut guru besar Al-Azhar Syekh Muhammad Abdullah Badran, adalah menggambarkan suatu hubungan antara dua pihak di mana pihak yang pertama mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada yang kedua. Dengan demikian, agama merupakan hubungan antar manusia dan Tuhannya. Secara terminologis, agama merupakan suatu sistem kepercayaan kepada Tuhan yang dianut oleh sekelompok manusia dengan selalu mengadakan interaksi dengannya. Yang ketiga, pengertian agama. Istilah pengertian negara. Istilah negara berasal dari terjemahan bahasa asing adalah sebagai berikut. Stad berasal bahasa Belanda yang berarti negara. Stad bahasa Inggris yang berarti negara. Bahasa Prancis artinya negara. Kata-kata stad tersebut diambil dari bahasa Latin, yaitu status atau statum, artinya menaruh dalam kegiatan berdiri. Membuat berdiri menempatkan secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di dalam satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam satu kawasan dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat sebagai konsep yang diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Negara memiliki banyak definisi. Sejumlah pakar mendebatkan istilah negara sesuai dengan konteks zaman yang dihadapinya dari zaman klasik hingga zaman modern. Paradigma integralistik. Paradigma ini memecahkan masalah dikotomi dalam mengajukan konsep bersatunya agama dan negara. Paradigma simbiotik. Paradigma kedua memandang agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yaitu berhubungan erat secara timbal balik dan saling memerlukan. Paradigma sekularistik. Paradigma ketiga ini bersifat sekularistik. Paradigma ini menolak hubungan integralistik dan simbiotik antara agama dan negara. Dalam konteks Islam, paradigma sekularistik menolak pendasar agama pada negara atau menolak
determinasi Islam terhadap bentuk negara-negara tertentu. Secara umum, polarisasi kecenderungan para pemikir politik Islam dalam memandang konsep negara dapat dikelompokkan menjadi berikut: skripturalistik dan rasionalistik, idealistik dan realistik, formalistik dan substavistik. Agama tentang dan virus corona. Virus ini telah menyebar di 198 negara. Di Cina, tempat sebaran virus berasal dari kasus infeksi sudah berhenti penambahannya. Di benua biru Eropa dan di Amerika Serikat justru mengalami kenaikan yang cukup mengkhawatirkan dengan jumlah kematian tidak sedikit. Perkembangan pandemi global ini bisa dilihat dari situs World Matter. Situasi ini semakin membuat kepanikan di warga negara. Dengan situasi di negara kita, kenaikan pasien COVID-19 mengalami pertambahan berikut dengan khusus kematian. Sementara yang berhasil pulih memang ada, namun tidak signifikan. Situasi panik dan khawatir memerlukan katarsis. Agama adalah salah satu medium yang dapat dijadikan sandaran bagi setiap individu untuk meliminasi rasa kepanikan dan kekhawatiran yang berlebihan. Di dalam Islam misalnya, telah termaktub bahwa manusia itu makhluk yang sangat rentan merasakan kepanikan dan ketakutan. Quran Surat An-Nahl ayat 112. Terhadap kelaparan, bencana alam maupun kehilangan sesuatu, hal inilah yang dapat disaksikan dengan merebaknya kepanikan COVID-19 belakangan ini. Agama dapat menjadi bencana tatkala ia menjadikan alat kekuasaan sekaligus memanipulasi politik oleh elit kepada konstituennya. Ada yang masih sembuh, masih ada perawatan, juga meninggal. Kita bisa menyaksikan setiap perkembangan ini di media digital. Disinilah peran agama dapat dimaksimalkan. Caranya adalah mengimbau penganutnya masing-masing agar taat pada para ahli ilmu kesehatan, ahli keamanan politik, publik, maupun pada otoritas yang berwenang menjaga keamanan, kenyamanan, dan keselamatan warganya. Beribadah di rumah, tarawih di rumah saat puasa, berjamaah di rumah dengan alasan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah argumentasi yang sekedar mendasarkan pada indoktrinasi agama namun jauh dari semangat penyelamat penganutnya. Menyelamatkan umat semestinya dikedepankan di tengah situasi yang mengkhawatirkan dan tidak menentu. Dampak dari kebijakan elit ormas keagamaan di atas pun semakin diikuti oleh jemaahnya dengan makin produksinya publik agama melakukan penyemprotan disinfektan secara mandiri di tiap-tiap rumah ibadah. Inilah cara beragama yang membebaskan pemeluknya secara akal budi sesuai dengan semangat kemajuan teknologi, komunikasi, dan informasi maupun ilmu pengetahuan lainnya. Jadi, agama memerintahkan untuk kita jamaah, beribadah, semuanya di rumah saja. Jangan kemana-mana. Jaga diri kita baik-baik, jaga keluarga, jagalah kesehatan untuk sesama. Demikian presentasi saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.